Nah, kembali ke aku ya. Ini kalau you merasa nggak ini dapat di usia 60 tahun you baru menemukan apa yang you senangi, yang you kerjakan itu. Baru menyadari gitu. Iya. Hah? Ya enggak menyangka Pak ya. Nggak nyangka. Enggak nyangka. Jadi kalau ini flashback misalnya 20 atau 25 tahun yang lalu gitu, you akan tetap bekerja sebagai karyawan atau you akan menekuni pijat ini? Kalau bisa flashback ya bisa menekuni pijat Pak. Nah, kalau saat ini mijet sehari bisa berapa maksimumnya? Kalau Pernah paling banyak berapa? pernah saya sampai 13 13 orang. Kalau 13 itu berarti bisa hampir lebih dari 12 jam dong. Tergantung ininya. Dan kurang lebih bisa 12 jaman dong hari itu ya. Hampir. Iya. Nah, itu tangannya nggak apa-apa. Lama-lama terbiasa. Pertama kaget. Pertama Lama-lama kaget. biasa. Iya. Sekarang sudah terbiasa. Wah. Kalau pertama kaget memang. Dan itu enjoy nggak? Kerja 12 jam. Itu benar-benar ekstra gitu, kerjaan ekstra ya. Iya. Tanpa istirahat kan ya, mulai dari pagi sampai malam kan. Tapi enjoy nggak? Dinikmati Pak. Kalau saya kalau begitu dibandingkan dengan you waktu bekerja, nikmati ini karena ini kan ada kepuasan batin kalau kita bisa menyembuhkan orang lain, membantu orang lain. ya, Kalau dulu kan kita kerja cuma memenuhi kewajiban aja, ya, bahwa kita kerja. ya, Kalau ini enggak, bermacam-macam orang keluarnya apa sih? Oh ya, begitu kita bisa bantu, itu luar biasa itu, impactnya ke kita sendiri dan ke orangnya. karena you punya passion ya, punya di dalam diri yang akhirnya you sekarang bisa mengoptimalkan kan ya. Iya. Jadi you punya passion ini kan memang bagaimana nyembuhkan orang ya, bisa mijetin orang gitu ya. Dan you punya misi juga kan, bagaimana sih orang-orang yang keselio ini kalau semakin banyak yang saya sembuhkan kan you juga semakin happy kan. Iya. Hah? Dimana waktu you kerja you nggak mendapatkan happiness itu kan. Wah jauh. Ini kepuasannya luar biasa. Ya. Apalagi kalau kita bisa membantu, misalnya mak kita yang tua-tua gitu, dia ada masalah di lutut gitu, yang nggak bisa jalan. Nah gitu. itu jalannya susah, lalu dia ke dokter juga cuma disuntik segala macam. Ya kita bukan itunya Pak ya, tapi dalam hal membantu dia bisa sampai enak, lalu bisa naik tangga dengan nyaman, itu luar biasa itu rasanya. Iya. Bagi kita dia orangnya seneng, saya juga lihatnya, oh iya sih berarti aku iso lah bantu gitu. Jadi you di usia 60 ini ya, di usia 60 baru bisa benar-benar mengoptimalkan you punya passion ya. Nah, passion ini memang kalau you punya misi juga mulia ya, punya tujuan, berarti tujuannya kan juga mulia, bagaimana bisa semakin banyak orang yang tersembuhkan. Nah, tentu dari sisi passion dan mission itu you punya vocation ya. Apa sih yang you kerjakan ini akhirnya bisa dihargai oleh orang kan? Karena tetap bagaimanapun juga aku kan juga harus bisa menghidupi istri, keluarga kan? Dan usia you juga sudah 60 ya. Bagaimana nanti di usia-usia menjelang lebih senior lagi di 70, 75, 80 you juga bisa mandiri, nggak mengganggu atau minta bantuan orang kan? Nah itu kan juga harus dimulai dari sekarang ya. Jadi sobat sukses itu sesuatu yang luar biasa bagi seseorang yang bisa menemukan passionnya, karena dia bisa bekerja itu dengan optimal, dengan penuh kegairaan ya, dan hasil yang dikerjakan itu pun bermakna bagi begitu banyak orang ya, sehingga hidup bisa sesuai passion, punya mission, dan juga akhirnya bisa dihargai oleh orang ya. Nah dari situ tidak terus berlanjut ya. Dari vocation biasanya kalau di Ikigai dihubungkan dengan professionalism, itu you harus terus belajar kan ya, meningkatkan terus kemampuannya
dari hari ke hari. Ya. Dan karena you penuh dengan kegairaan tadi, you belajarnya itu juga dengan hati dan itu impactnya luar biasa. You bisa menjadi seorang yang expert ya. Nah, jadi di situ kalau kita rangkai memang luar biasa ya. Kalau itu rumus dari Ikigai ya. Ya. Jadi you punya keahlian yang you sukai juga, tapi dihargai oleh orang dan you terus belajar. Jadi akhirnya you menemukan you punya Ikigai di usia 60 tahun. Luar biasa. Nah, dari sisi penghasilan tentu juga lebih dihargain sama orang ya, karena sekarang ini you dengan begitu banyak orang yang memerlukan you punya keahlian, ya tentu orang akan semakin menghargai. Jadi tidak hanya sekedar nolong-nolong aja ya. Benar ya. Nah, itu you lihat kalau cerita dari Kolonel Sanders ya. Dia di usia 65 tahun dia memang kerjaannya tidak sukses, tapi dia punya resep bagaimana membuat ayam goreng yang enak sekali dengan rempah-rempah dan dengan cara steam yang dia miliki. Tapi dia mencari partner itu sampai 1107 dia baru mendapatkan partner. 1100 lebih dia berusaha dari satu orang ke satu orang ke satu orang di usia 65 tahun. Itu memang satu inspirasi story yang akhirnya bisa membuat orang ini sadar itu. You kalau nyoba biasanya cuman 5 kali, 10 kali terus you nggak mau melakukan karena sudah ditolak. Padahal kalau you yakin dengan apa yang you miliki itu memang luar biasa, nggak ada kata berhenti ya. Jadi harus terus mencoba sampai dia menemukan pintu keberhasilannya. Jadi semua orang memang punya hal itu ya. Nggak dibatasin dengan usia sih. Nggak dibatasin dengan usia ya. Jadi ini luar biasa. Nah, aku sendiri kalau sekarang mijet berarti penghasilannya kalau dibandingkan dengan waktu mijet di masa pandemi itu tentu sudah berapa kali lipat ya? Lumayan Pak. Sudah lumayan ya. Kalau dibandingkan dengan waktu bekerja sebagai karyawan, ya lebih besar ini. Lebih besar sekarang ya? Sekarang. Besarnya itu sekali, 2 kali, 5 kali atau puluhan kali? Ya beberapa kali. Beberapa kali ya. Karena ini masih berapa bulan ya. Jadi memang you kalau sudah punya keahlian kan you juga bisa akhirnya punya, nggak bisa kalau tangan 2 aja cukup. Akhirnya you harus punya asisten kan ya. Asisten you harus bisa ngajarin. Dan akhirnya kalau sudah you bisa multiplikasi itu nggak ada batas sesungguhnya. Ya. Jadi bisnis apapun kalau kita punya impian itu, visi kita itu memang tujuan kita itu besar, itu bisa kita capai asal kita melakukan apa yang harus kita lakukan ya. Action tahunannya, nanti di breakdown lagi ke bulanan atau harian, apa sih yang mesti kita lakukan sehingga makna yang kita buat ini tidak hanya di lingkungan yang kecil, tapi bisa lingkungan yang lebih besar lagi. Impactnya itu luar biasa. Ya, mungkin bisa mengharumkan nama Indonesia kalau namanya sudah bisa ke luar negeri loh ya. Mudah-mudahan Pak. Gak ada hal yang mustahil kalau kita memang mau meraihnya ya. Saya percaya sekali apa yang ada di dalam diri kita ini nggak ada batas sesungguhnya. Jadi tergantung kita mau dan kita punya keyakinan untuk mendapatkannya. Ya memang kalau ini kan juga di luar nalar kita. Jadi saya tidak nyangka dengan bantuan Pak Hermanto bisa menjadi seperti ini, karena duluan ya tujuannya cuma nolong memang awalnya seperti yang Papa lakukan selama ini dulu zaman dulu. Jadi kita memang tidak berpikir yang ke arah yang lain-lainnya, cuma tujuannya memang menolong. Gitu loh. Ya kalau sekarang ini memang dengan Pak Hermanto memang secara finansial dan frekuensi pijetnya kan memang lebih banyak. Jadi saya juga harus improvement
Jadi lebih banyak kasus yang saya tangani, lebih banyak juga cara yang harus diimprove supaya saya bisa menyembuhkan orang gitu. Ya. Jadi beda-beda. Memang semakin banyak masalah dan semakin banyak kita harus belajar. Ya. Itu. Ya. Kalau dulu kan cuma asal gitu aja. Ya. Jadi kalau you cuman asal aja juga you nggak ada rasa profesinya itu kan nggak tumbuh gitu ya. Karena you juga asal-asalan nggak akhirnya. Nah ini sesuatu yang kurang benar gitu ya. Nah dengan sekarang you lebih profesional, berarti you juga mau mencurahkan you punya pikiran hati untuk benar-benar menyembuhkan, dan bagi si pasien juga punya kewajiban untuk memberi yang sesuai gitu kan. Jadi aku sendiri sekarang sudah buka rate-nya kan ya. Buka. Nah itu berapa sekarang sekali kalau ada yang janji mau ada kesleo segala? Kalau sekarang saya buka 500 per terapi per orang dengan waktu kira-kira lebih kurang 1 jam. Ya, 500.000 ya. Ya. Jangan 500 saja, nanti yuk dikasih 500 beneran. Jadi 500.000 itu kurang lebih waktunya plus minus tapi kurang lebih 1 jam karena you bukan pijet capek ini ya. Pijetnya pijet kesleo ya. Jadi bener-bener yang dirasa nggak enak di mana gitu ya. Dan pasti agak sakit. Jangan karena kalau ototnya memang sakit, tidak tepat itu pasti sakit. Tapi itu mungkin perlu diulang kan ya. Kadang sekali belum tentu bisa ya. Kalau berat memang harus ulang. Tapi kalau dia cedera tidak berat sekali selesai. Ya. Saya aja sudah berapa kali ya? Hampir 4 kali atau 4 kali ya. Karena waktu awal yang sakit kan leher. Setelah lehernya enak baru terasa ya, ternyata punggungnya juga nggak enak. Karena dulunya yang lebih sakit di leher, punggungnya nggak terasa. Setelah punggung baru ke kaki ya. Jadi memang akhirnya ya seluruh tubuh, tapi saya lebih enjoy, lebih enak ya. Jadi saya sendiri kan juga yoga. Guru yoga saya juga heran, loh Pak Hermanto sekarang gerakannya kok lebih luas. Oh ya, iya. Oh ini berkat sing saya akwe. Dan ada tonjolan-tonjolan di punggung, katanya hilang. Saya sendiri nggak bisa lihat di belakang ya. Tapi kalau guru yoga saya kan setiap minggu dia mesti lihat. Nah itu dulu ada benjolan itu dia berusaha mengarahkan gerakan-gerakan saya supaya benjolan itu tadi hilang. Tapi memang tidak pernah hilang. Tapi sejak dipijet oleh Akwe hilang itu, makanya dia heran. Nah, terus dia memberitahu saya ada benjolan juga di leher. Akhirnya juga hilang ya. Nah, terus trainer untuk nge-jeep. Itu juga sama. Waktu pemanasan dia kan biasanya ngeliatin tubuh saya ya. Dia juga melihat hal yang serupa. Loh, ini dulu agak bengkong, sekarang kok lurus gitu. Jadi memang terima kasih sekali nih pada Akwe ini ya, karena setelah treatment 4 kali ini saya merasa lebih segar, lebih fresh ya, dan activity pasti juga lebih banyak yang bisa saya lakukan ya. Nah makanya saya terus berbagi juga, semoga dari Sobat Sukses ini kalau memang ada kelainan-kelainan otot ya yang mungkin bisa dibetulkan tanpa operasi ya sebaiknya dibetulkan ya. Karena kalau yang tadi aku cerita untuk dengkul itu tadi kalau disuntik, tapi kalau suntiknya pakai steroid, nah itu hanya bertahan paling cuma 5-6 bulan aja, akan sakit lagi. Dan steroid ini kan tidak bagus bagi organ tubuh kita yang lainnya ya, karena steroid pasti ada efek ke organ-organ yang lain. Kalau terus-menerus dan jangka panjang. Kalau sekali enggak apa-apa, begitu 2 kali ya itu maksimum mungkin ya, karena dalam setahun kalau disuntik steroid 2 kali itu jangan diterusin, lebih baik harus mencari alternatif lain. Nggak tahu itu ke dokter atau mau dioperasi atau mau dengan alternatif dengan dipijat bisa. Nah itu tentu pilihan yang lebih baik ya. Nah kembali ke Akwe ya, ini kalau
you merasa nggak ini dapat di usia 60 tahun you baru menemukan apa yang you senangi, yang you kerjakan itu, baru menyadari gitu? Iya. Hah? Ya enggak menyangka Pak ya. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Jadi kalau ini flashback misalnya 20 atau 25 tahun yang lalu gitu, you akan tetap bekerja sebagai karyawan atau you akan menekuni pijat ini? Kalau bisa flashback ya bisa menekuni pijat Pak. Bisa nekunin pijat ya. Tapi di usia muda ya, Kita kurang pinter Mas. mungkin profesi pijat Iya. itu mungkin tanda kutip you mungkin bisa merasa kurang membanggakan. Karena you juga S1-nya teknik industri ya. Teknik kimia. Sekolah sudah demikian capek ya, pelajarannya banyak, 4 tahun lagi ya. Itu engineering itu luar biasa itu, buku-buku dan yang mesti harus dipelajarin. Itu juga you merasa nggak? Mungkin kalau waktu itu you ada orang yang ngarahkan, udah pijet aja gitu, mungkin juga akan ditolak kan? Kalau dulu mijet itu masih hobi. Loh, makanya enggak, you misalnya ada orang pada saat itu, you punya hobi kan pijet. Udah you pijet aja, nggak usah kerja. Itu belum tentu mau kan? Iya, belum. Karena you nggak bangga kan, mijet. Yang bener aja, saya sekolah jauh-jauh, sekolah S1 masa mijet. Bener ya? Iya. Masih belum. Tapi ini kan you karena sudah nggak kerja, terus habis itu you profesinya you tekunin, terus habis itu begitu banyak orang tahu setelah masuk sosial media, dan akhirnya you merasa wow, ini memang ini benar-benar calling, ini panggilan ini yang harus saya kerjakan. Jadi you begitu happy gitu ya. Iya. Hah? Karena kalau orang bekerja, kalau saya sharing nih ya, banyak orang bekerja itu karena tugas atau yo harus kerja supaya dapat uang untuk menghidupi keluarga. Jadi tugas itu, tugas rutin itu level orang-orang biasanya yang kerja yang level paling bawah. Begitu naik ke level yang lebih tinggi, nah itu dia ingin mengejar karier. Gimana ya? Saya supaya dari staff jadi supervisor, nanti jadi manajer, jadi direktur, terus mungkin bisa menguasai bawahi beberapa perusahaan. Nah, yang ketiga ini yang calling tadi itu, ya. Calling. Jadi you dapat panggilan, sesuatu yang you kerjakan ini bisa membawa impact ke begitu banyak orang. Nah, ini tentu luar biasa sekali. Dan you nyadarinya di usia 60 ini ya. Iya, Pak. Kalau dengan istri dan anak-anak gimana kalau sekarang? Setelah you melakukan beberapa bulan ini? Ya, istri sih support saya. Lalu anak-anak juga support. Meskipun anak-anak juga jauh-jauh semua. Sekarang anak-anak juga sudah lulus S1 semua atau S2? Yang besar S2, yang kecil S1. Ya, anaknya 2 ya? Ya, cewek semua. Yang satu di Taiwan, satunya di Jakarta. Oke. Berarti semuanya sudah bisa mandiri ya? Mandiri. Cuma mereka support semua, Pak. Oke. Ya, cuma support. Ya memang saya meninggalkan rumah kan kadang-kadang 1 hari full sampai tengah malam baru pulang. Iya. Lama-lama bisa seminggu nggak pulang ini. Ya sementara. Kalau seminggu nggak pulang pun demi bantu orang banyak itu pasti happy. Iya. Ya. Saya dulu sudah terbiasa Pak. Luar kota seminggu 2 minggu. Iya iya. Tapi begitu pulang yang dibawa dulu sama sekarang kan beda. Iya. Sekarang lebih banyak yang dibawa ya. Ya puji Tuhan Pak. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Berkatnya juga berkat Pak Hermanto juga. Ya sama-sama lah. Karena tanpa itu ya juga tidak banyak orang tahu. Kalau dulu kan orang tahu kita karena dari mulut ke mulut aja, tanpa ada sosial media memang. Lalu memang dulu juga begitu mau pensiun mau kerja apa sih wong kita yang juga tidak punya keahlian selain memang mijit ya. Ya itu aja. Ya. Begitu Pak Hermanto. Tapi ya asal gitu ya. Ya udahlah saya mijet pokok ada orang mau saya tolongin Ya, gitu aja. gitu. Ya ya. Ya. Jadi memang you sudah realize kan ya. Jadi you harus jadi seseorang yang nantinya juga tidak membebani banyak orang kan ya. Iya toh. Ya. You mesti ingat dong nanti usia 70, 75, 80, mungkin 80 sudah nggak bisa pijet lagi malah dipijet dong dia. Terbalik. Iya kan? Iya. Iya. Ya, cuma harga kondisi memang kalau pijit memang kan lebih banyak tenaga yang kita keluarkan itu aja. Iya, iya.
You pijet kalau satu hari sampai 12-13 orang itu ganti baju berapa kali? Wah, berkali-kali Pak. Mijet berapa orang biasanya setiap ganti baju itu? Kalau di rumah sih begitu saya pijet satu orang satu baju. Wow. Pernah satu hari 5 orang ya 5 baju saya ganti. 5 baju ya. Basah Jadi kuyup. memang tenaganya itu keluarnya itu Iya, banyak sekali. basah Ya? kuyup memang. Oke. Nah itu jaga staminanya gimana? Ya kalau banyak minum air, Airnya apa? keliru. Wah. Air tetap minum airnya banyak. Lalu kalau capek makan saya. Makannya banyak berarti. Lumayan ya, tapi ya enggak banyak langsung, tapi begitu lapar saya harus makan. Karena enggak gitu nanti habis energinya. Tenaganya. Itu. Oke. Jadi tenaga untuk mijat itu memang keluar banyak sekali ya. Lumayan. Nah ini Akwe punya tujuan hidupnya ini apa nih ke depannya ini? Ya kalau bisa lebih banyak membantu orang yang bisa disembuhkan, itu memang sudah menjadi kayak panggilan ya. Iya, iya. Itu yang Ya. Dan sekarang semua teman-teman, relasi semuanya baru wah ini benar-benar ini aku ini sekarang waktunya padat banget gitu. Kalau dulu mungkin mau mijet gampang gitu, sekarang lebih sulit ya. Ya. Karena jadwalnya padat ya. Sampai sungkan kadang-kadang Pak. Karena dulu kalau misalnya pasien di Malang, mereka telepon saya bisa datang atau mereka ke rumah. Kalau sekarang kadang saya enggak bisa. Iya. Loh, Gitu. tapi itu memang akan terjadi. Saya sendiri sudah nyadarin. Saya aja yang kontak kadang-kadang, waduh Pak ini penuh, harus tunggu paling enggak 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Saya ngomong wow hebat ini, luar biasa. Karena memang you harus bisa membuat ini ya jadwal yang secara profesional. Jadi pelanggan-pelanggan apa you punya ini apa yang memang membutuhkan ini juga mendapat jadwal yang sudah direncanakan ya. Iya. Karena di luar negeri juga sama itu. Kalau mau pijet apa, kalau mau treatment yang orang yang benar-benar sudah pasiennya banyak sekali, bisa berbulan-bulan itu malahan. Bukan mingguan lagi, malah berbulan-bulan. Karena jadwalnya padat. Padahal asistennya sudah ada banyak. Yes. Ya, jadi ini memang nggak terbatas ya, yang bisa you lakukan ya. Iya. Jadi bukan batas saya cuma sekian, nggak ada, unlimited. Jadi apapun itu bisa dikembangkan dengan secara luar biasa. Ini aku ada mau pesan sama sobat sukses. Mungkin yang punya passion ini kan bermacam-macam ya, nggak hanya pijet aja ya. Passionnya orang ini kan macam-macam. Tapi memang orang tua itu kadang-kadang mengarahkan, masa yuk mau begitu nih, ini aja yang ini nanti kerjanya gampang apa ya, mungkin begitu ya. Ya. Padahal semua profesi itu kalau menjadi yang terbaik itu luar biasa. Ini sudah membuktikan kan ya, apa ya? Sudah buktikan. Ya, sobat sukses, memang kita tidak memandang usia kita berapa tahun, tapi belajar dan menekuni apa yang kita bisa dan berguna bagi orang banyak. Itu yang luar biasa. Jadi mesti tos dulu nih. Ya. Thank you. Thank you, Pak. Terima kasih sobat sukses. Semoga you bisa mendapat inspirasi ya, terutama yang punya keahlian khusus, agar bagaimana you punya keahlian itu bisa mempunyai banyak makna kepada banyak orang gitu ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.